Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih dalam bab ibtila, ujian. Kita sudah bahas macam-macam ujian, baik yang akan menimpa secara pribadi pada masing-masing kita, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ini sudah kita bahas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim bagi saya yang penting masuk ke dalam aja ya. Di luar belum tentu didengar sama orang masalahnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Musibah-musibah yang akan menimpa secara pribadi pada masing-masing kita ini, perasaan takut, lapar, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, berkurangnya tumbuh-tumbuhan yang gagal panen, tambak yang gagal, dan lain sebagainya. Kemudian menghadapi semua ujian itu kita sabar, itu kabar gembira kata Allah. Orang yang sabar itu kemudian mengembalikan semua musibah-musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Allah mengatakan bagi mereka ulaika alaihim salawat, kita akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan antum diposisikan ya, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan pengawasan Allah, akan pemeliharaan Allah. Salawat ini Allah mengawasi kita sebagaimana Allah mengawasi Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bagi antum salawat, banyak salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahmah, dan kasih sayang, rahmatnya Allah. Ya, baru yang ketiga wa ulaika humul muhtadun. Mereka semua nanti akan mendapatkan hidayah, arahan hidup yang jelas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan may yahdillah
fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, hidup kita tidak akan sesat. Ya, jadi hidayah Allah itu bakal diraih manakala kita semua mampu mensikapi musibah itu, mengembalikan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang musibah yang datangnya dari eksternal kita, benturan dari luar, walaupun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Benar-benar kami akan memberikan bala, ujian buat kalian semua pada harta kalian, kekayaan kalian, dan pada diri kalian. Kemudian wala tasma'unna, dan benar-benar kalian juga akan mendengar nanti, minalladzina utul kitaba, dari orang-orang ahli kitab. Siapa itu? Yahudi, Nasrani. Wa minalladzina asyraku, dan dari orang-orang Majusi. Majusi ini penyembah berhala, Hindu, Buddha, Konghucu. Ateis juga termasuk di sini. Azan katsira, gangguan yang banyak. Tapi kata Allah, coba lihat bagaimana menghadapi semua itu. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar, tapi sabar tidak cukup. Tapi juga wa tattaqu, dan bertakwa. Takwa tidak cukup, butuh sabar. Dua-duanya harus berimbang ini. Sabar dan takwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu merupakan perkara yang pokok. Insyaallah sampean tahan banting nanti itu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Ya, dan ingat al-Yahud wan Nasara, apa yang terjadi pada saudara kita di Syria, di Mesir. Kenapa bertahan sampai sekarang? Ya, tokoh-tokohnya di penjara. Ya, kemudian orang tuanya dibantai, dibunuh, ribuan orang di depan mata mereka. Tidak mengeluh, Pak. Sabar. Kenapa? Ada takwa di situ. Selama Ramadan itu qiyamul lailnya di lapangan. Selama Ramadan mereka juga baca Quran di lapangan. Selama Ramadan sahur di situ, menghatamkan Quran di situ. Luar biasa. Ya, saya tadi mendapatkan BBM dari saudara kita di Mesir. Ada 3 hal yang membuat kemudian mereka kokoh. Pertama, husnus sila billah. Baiknya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah ketika memberikan ujian pada kaum muslimin, kalau menghadapkan dengan orang kafir sebenarnya sangat ringan, Pak. Dan sampean jangan menyalahkan orang kafir memusuhi kita, karena tugas mereka memang ingin memusuhi kita. Sekali lagi, orang kafir itu tugasnya ingin membunuh kita, ingin menghancurkan kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela itu orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kita mengikuti gaya hidup mereka, ideologi mereka, akhlak mereka, sikap mereka, sampai kita sama dengan mereka. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud tsumma alladziina asyraku. Engkau nanti juga akan mendapatkan orang yang paling nampak permusuhannya kepada orang-orang beriman itu Yahudi. Baru setelah itu orang-orang musyrik. Ini sunnatullah. Jadi kita tidak usah menyalahkan mereka. Memang tugas mereka ingin menghancurkan kita. Yang jadi masalah, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita bisa difitnah? InsyaAllah kalau antum sabar yang aktif, dan antum juga ada ketakwaan yang aktif pula, yakin, fa inna dzalika min azmil umur. Nanti Allah akan memberikan, merupakan perkara yang kokoh, sampean tahan banting nanti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya pikir apa yang menimpa pada saudara kita di Mesir, saudara kita di Syria, sekarang di Irak, sekarang juga terjadi di Kashmir, di Mindanao, kemarin dibombardir oleh tentara Manila, ya, rezim Filipina, kemudian sekarang juga terjadi bergejolak di Sudan Selatan. Itu sunnatullah. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di generasi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ada apa-apanya. Kita ini masih belum dari boikot 3 tahun berturut-turut, tidak ada komunikasi.
tidak ada jual beli. Ya, kekayaan yang kita punya tidak bisa dibelanjakan karena diembargo oleh mereka. Kita masih belum, jemaah sekalian. Nah, saudara, ini semua ujian-ujian seperti ini akan terjadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sekali lagi, sampai hari kiamat. Antum silakan menunjukkan permusuhan antum kepada mereka. Jelas, itu musuh kita. Selama mereka memusuhi kita, kita juga bermusuhan dengan mereka. Ya, ini penting jemaah sekalian. Dan jangan menyalahkan mereka, karena tugas mereka seperti itu. Yang penting bagaimana kita saat ini. Nah, jaga kesabaran dan jaga pula ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah ujian apapun pun yang menimpa pada mereka, kita akan tahan. Fa inna dzalika min azmil umur. Saudara sekalian, terakhir Allah juga mengatakan dalam surat Muhammad ayat 31, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Dan sengaja kami akan menguji kalian sampai kata Allah, kami tahu betul mana di antara kalian yang betul-betul berjuang, yang betul-betul menjadi mujahidin, ya, yang tidak hanya menjadi pemakmur masjid mujahidin, tapi antum juga terlibat menjadi mujahidin. Jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang mukmin yang hasud sama kita, jihad melawan syaitan, dan terakhir jihad melawan hawa nafsu kita. Allah ini akan tahu betul adanya ujian ini. Allah sehingga tahu betul mana di antara kita yang ada perjuangan menghadapi semua itu. Was-sabirin, dan Allah juga akan tahu mana orang-orang yang sabar di antara mereka. Sampai Allah mengatakan wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji nanti berita-berita yang ada di antara kalian. Ikhwatal iman, ini sekali lagi sunnatullah. Ujian ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang setiap muslim akan menerimanya. Tentu insyaAllah sesuai dengan kualitas iman yang kita punya. Dan tolong yakini jamaah sekalian, ujian yang Allah berikan pada kita itu pasti berbanding lurus dengan kemampuan kita. Tidak ada ujian yang kemudian melampaui kemampuan kita. Kalau melampaui kemampuan kita, berarti Allah zalim sama kita. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dan sekali-kali hamba Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Makanya ikhwatul iman, biasakan kita nampak tegar. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis-hadisnya sudah kita bahas kemarin ya? Belum ya? Enggak ada yang bawa catatan di sini memang ya. Hadis-hadisnya saya sampaikan mungkin 3 hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis juga muttafaqun alaih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa musibah itu menimpa bagi seorang mukmin nasab. Apa nasab ini? Ya, kecapean bekerja, Pak. Masya Allah. Macam antum ini. Ya, seharian kerja, maghrib masih ke masjid. Syukuri ini jemaah sekalian. Ya, antum menerima capek, tapi capek antum justru refreshing mental malam ini. Ya, duduk di masjid Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Capek, bekerja seharian, tapi juga meluangkan waktu. Capek, tapi antum 5 waktu di masjid. Capek, bangun, tidur jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan jam 2 malam. Tapi juga antum tak enak kalau tidak ke masjid di subuhnya itu. Ini namanya nasab. Ini ujian, Pak. Ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala wasabin. Wasab ini apa ya? Bukan capek kerja, tapi wasab ini sakit.
hammin, gundah. Ini ham, Pak. Suka-suka menimpa tanpa ada muqaddimah. Tahu-tahu sumpek sampean. Tidak ada disumpeknya, Pak. Kenapa sumpek? Ini ujian dari Allah. Antum bisa enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal kata Nabi kalau sampean sumpek buka Al-Qur'an, ya. Selesai masalah. Sumpek sampean baca salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, perbanyak istighfar, selesai masalah. Tapi ini ujian, Pak, untuk bisa mengarahkan ke arah sana. Tidak gampang. Tapi justru kadang-kadang sumpek, kita senang manakala kita mampu melampiaskan pada orang lain gitu. Ada kepuasan batin. Nah ini kalau kita tidak sabar namanya apa namanya? Ham yang seperti ini susah aja, Pak, sekalian. Wala huznin, wala hazanin, sedih. Anak sakit, duit entek. Nah, istri masuk rumah sakit, harus ngutang, sedih. Seharusnya anak masuk perguruan tinggi, duit nggak ada yang mau dibayar, bisa dibayar, gagal, Pak. Sedih. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ada gangguan secara umum. Wala ghammin, benturan hidup yang luar biasa. Sampai duri yang masuk ke dalam tangan kita atau kaki kita. Kadang-kadang kita megang begini tiba-tiba kena duri, Pak. Sampai jangan mengumpat. Dan tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya, sampai Allahu Akbar. Sabar, senyum saja. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai ambil, Pak. Tidak usah mengumpat, tidak usah kemudian cerita pada siapa-siapa. Namanya duri masuk. Itu kata Nabi, illa kafarallahu biha min khatayahu. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa yang dia punya, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dan antum setiap hari akan mengalami bab seperti itu semuanya. Antum setiap hari akan mengalami yang namanya nasabin, wasabin, hammin, hazanin, adha, ghammin. Gangguan fisik di lapangan terjadi. Nikmati, kembalikan pada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang seperti itu kata Nabi, itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosanya itu. Oleh karenanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Malik wal Bukhari, mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yusab minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, catat, Pak, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yusab minhu, Allah memberikan musibah kepada orang itu. Makanya ulama-ulama kita terdahulu, kalau tidak ada musibah, Pak, bingung gitu. Khawatir Allah tidak ingin memberikan kebaikan baginya, tapi tidak mencari musibah gitu. Jadi kalau tidak ada musibah, sehari dua hari enak, tenang, Pak. Langgeng, anak manut, istri manut, badan sehat, rezeki lancar. Gelisah, Pak, mereka itu. Gelisah gitu. Kenapa? Ini khawatir Allah, apa namanya? Mengelu-elu, apa namanya? Mengulur apa? Ibarat orang main layangan, Pak. Apa ini, Pak? Di ulur-ulur. Hati-hati jemaah sekalian. Sampai mereka nangis. Ada apa ini? Tapi begitu ada musibah, Pak, tersenyum mereka gitu. Masya Allah. Kita kan tidak. Begitu ada musibah, wajah berubah. Wajah berubah. Dan rasanya semua orang mau kita ceritain apa yang menimpa kepada kita, jemaah sekalian. Hati-hati. Hati-hati ini jemaah sekalian ya. Dan Allah katanya sangat tersinggung ketika ada masalah sampai curhat kepada orang lain. Allah sangat tersinggung kepada hambanya, kepada kita manusia, ketika diberi musibah sampai tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Fudail bin Iyad rahimahullah dan beberapa hukama menyampaikan kepada kita arba'un min kunuzil jannah. Nanti insyaallah kita di surga, Pak. Kita semua ke surga ini insyaallah ya. Allahumma amin. Allahumma amin ya Allah, jangan minhum. Dan insyaallah kita di surga semuanya nikmat, Pak.
Kenapa saya berani mengatakan antum semua ahlul jannah? Karena kata Rasulullah, setiap orang yang sudah melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan orang itu punya iman. Ya, antum ahlul iman yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan juga pendengar suara Suara Perak Jaya ini juga termasuk ahlul iman semuanya ya. Setiap orang punya iman, kata Nabi, itu dijamin surganya Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus terang saja Pak, hadis ini membuat saya tegar, membuat saya optimis dalam hidup ini. Kita penghuni-penghuni surga. Tinggal kita berdoa Pak, mudah-mudahan masuk surga, tidak mampir-mampir gitu. Ya, kalau mampir-mampir ini yang repot. Ya. Soalnya mampirnya Pak, transitnya ini bukan Dubai, bukan. Di transitnya ini bukan Singapura, ya. Bukan Malaysia, bukan Abu Dhabi, bukan. Ya, ibarat sampean umrah sekarang Pak, banyak pesawat tidak langsung ke mana, ke Jeddah. Tapi transit dulu di mana? Di Singapura. Sampean tahu Changi Airport itu ya. Kemudian mampir di mana? Di Doha, di Qatar, ya. Mampir di, ya masih lumayan bisa ngelihat duty free namanya Pak ya. Pasar yang bebas pajak. Ya, seperti itu bisa ngelihat segala macam. Tapi di surga ini Pak ada orang juga mampir-mampir sesuai dengan dosanya. Di saat sampean tidak tobat dengan dosa sampean, mampir dulu. Mampir ini Pak bukan Dubai tapi neraka. Ma'udzubillah, hasbunallah. Makanya jemaah sekalian, jangan sampai ada satu hari sampean tidak memperbaharui istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lidah kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari minimal 70 sampai 100 kali membasahi lidahnya ini. Istighfar, wallahi, dan bersumpah lagi Pak atas nama Allah, menunjukkan betapa pentingnya bab ini. Demi Allah kata Nabi, aku secara pribadi yang sudah maksum seperti ini, istighfar dan taubat kepada Allah minimal 70 kali. Di riwayat yang lain sampai 100 kali. Apalagi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita lebih basah lagi Pak disakitin untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan ketika istighfar Pak, jangan hanya di lisan Pak. Ya Allah, saya tadi maksiat mata ya gitu. Astaghfirullahaladzim, saya tadi gunjing orang ya gitu. Astaghfirullahaladzim, saya tadi ngumpat sama anak saya gitu. Astaghfirullahaladzim, saya tadi saya marah-marah sama ibunya anak-anak. Astaghfirullahaladzim, saya dengan tetangga tadi husnul suudzan gitu. Astaghfirullahaladzim, tadi saya ngebisnis ngurangi timbangan gitu. Astaghfirullahaladzim, terus sampai yang biasakan begitu. Teringat, insyaallah Pak, sampai kalau terbiasa begitu, nanti begitu masuk surga itu langsung Pak nyelonong, tidak pakai hisab yang terlalu lama gitu. Karena sudah terbiasa dibersihkan dosa kita dengan dengan istighfar dan taubat itu. Nah saudara, nanti begitu di surga, kata Fudail ini, semua merasakan nikmatnya surga. Merasakan nikmatnya surga jemaah sekalian. Cuma kata Nabi, begitu masuk surga Pak, semua kita merasakan nikmat, cuma ada perasaan, kenapa ya saya kok tidak sama seperti itu gitu. Apa namanya nih Pak? Semacam penyesalan karena kalau bahasa kita iri, tapi iri yang positif gitu. Itu namanya kata Nabi ghibtah ya, ghin ba ta dan tak marbutah, ghibtah. Ada sebuah kecemburuan. Lu Z, Pak Z ini, lu Pak Haji Nawir kok enak, saya kok tidak gitu. Jadi ada semacam dia juga masuk surga Pak. Ternyata di surga itu Pak ada levelnya. Berlevel-level. Berkelas-kelas jemaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Sampean tahu Pak, kelas manusia terakhir kali yang masuk surga itu Pak sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah ya. Ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Pak katanya tidak pernah salat dalam hidupnya. Bunuh orang, zina sana zina sini, minum sana minum sini. Mungkin kalau sekarang narkoba sana narkoba sini. Tapi di hatinya Pak ada setitik iman. Dan Nabi itu Pak sebagai bentuk rahmatnya untuk memberikan syafaatnya keliling di surga itu Pak, untuk melihat masih ada enggak dari umat Muhammad yang harus diselamatkan dari neraka ini. Jibril Pak sudah menutupi dengan sayapnya, rasanya sudah selesai. Karena tidak pantas orang itu untuk masuk surga. Karena tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tapi dia meyakini tentang bertauhid kepada Allah dengan benar. Gitu. Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim. Itu Pak. Tapi sudah bertahun-tahun di neraka. Halo? Neraka Pak.
Ya, bertahun-tahun di neraka, mungkin berhari-hari di neraka. Dan satu hari di neraka Pak sama dengan berapa? 1000 tahun. Ya monggo kalau sampean pengen mampir dulu tidak apa-apa. Ya, mampir dulu. Ya, optimis ke surga tapi mampir. Saya mampirnya neraka. Kalau pengen tahu Pak panasnya neraka, sampean pas lagi masang apa namanya? Korek api, sampean coba sentuh sedikit aja Pak. Jangan usah lama-lama lah, setengah menit saja Pak ya. Setengah menit. Sampean ambil lingking kita yang paling kecil Pak. Coba dibakar. Nah, kalau sampai yang kuat tidak apa-apa. Demi Allah kata Nabi, percikan api neraka yang kemudian kalau kemudian dia jatuh ke dunia, meledak dunia ini jemaah sekalian. Hancur dunia ini. Na'udzubillah ya. Makanya kita harus takut Pak dengan neraka ini. Nah saudara, sampean tahu bagaimana orang terakhir masuk neraka, masuk surga ini? Disiapkan oleh Allah, dia bingung Pak. Fulan sudah dapatkan surganya begini. Dia mengatakan, mana tempatku ya Allah? Rasanya sudah penuh. Sampean tahu alam semesta ini jemaah sekalian, ini bumi global yang sampean injak, yang sampean duduki saat ini Pak, dibandingkan dengan alamnya Allah nanti di akhirat, itu bagaikan satu biji debu Pak. Ini Pak, ini Pak. Kelihatan ya? Ambil lagi Pak ya. Ini. Itu sama dengan satu debu Pak. Bumi itu sama dengan satu debu ini dibandingkan dengan alamnya Allah, semestanya Allah nanti pada hari kiamat jemaah sekarang gitu. Dan manusia terakhir Pak nanti diberi oleh Allah 10 biji debu. Artinya 10 besar kali lipatnya dunia dan isinya ini jemaah sekalian. Sampean bukan 10 kali lagi Pak. Insya Allah sampean lebih luas lagi. Sampean jadi kepala negaranya nanti Pak. Punya negara sendiri sampean nanti. Halo? Nah, di antara mereka jemaah sekalian ada yang iri. Kenapa saya kok seperti ini? Kok tidak sama dengan fulan gitu. Pak Haji Nabil juga mengatakan, kenapa saya tidak sama dengan Ustaz Muhammad? Padahal saya teringat Pak dengan, tapi kenapa kok tidak sama? Ada semacam apa namanya kalau bahasa kita ada ribtah, kecemburuan di surga itu. Tapi cemburu yang positif gitu. Allahu Akbar. 4 Pak nanti yang membuat surga kita nanti akan dihias oleh Allah. Tidak ada kecemburuan di antara kita. Apa 4 itu? Yang pertama, kitmanul musibah. Menyembunyikan musibah. Merahasiakan musibah. Tidak gampang ini. Merahasiakan apa? Musibah. Jadi kalau sampai ada masalah Pak di kantor, tidak usah cerita. Sampai yang kelola sendiri. Sampai yang evaluasi barangkali kesalahan dari saya. Atau saya difitnah sama orang, sampai yang kelola. Tidak usah ceritakan sama Allah SWT. Tidak gampang ini. Tidak gampang. Sampean bisnis bermasalah, ya, lagi ada goncangan ekonomi, tidak usah cerita sama siapa-siapa. Ya, ceritakan sama siapa? Sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian. Sampean ada gesekan dengan istri, benturan, sampai nggak tegur sapa 2-3 hari, tidak usah cerita sama teman. Bahkan tidak usah cerita sama orang tua, tidak usah. Ceritakan sama siapa? Allah. Kalau setiap ada musibah sampean cerita sama Allah, Allah tersenyum sama sampean. Dia kembali kepadaku. Ini apa yang ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sampean cerita sana, cerita sini, Allah tersinggung sama kita. Kenapa ya manusia kok tidak mengeluh kepadaku, kok mengeluh kepada hambaku? Padahal hambaku juga mengalami musibah yang sama pula dengan orang ini. Halo Pak, hati-hati sampean mengeluh. Sembunyikan setiap ada masalah, jangan sampai ada yang tahu. Yang tahu hanya kita pribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan ketegaran kita, seakan-akan nggak ada masalah jemaah sekalian. Nyambung ya? Saya pikir cukup jelas ini. Yang kedua, kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan apa? Infak, menyembunyikan zakat yang sudah kita keluarkan. Ini kita mau kurban sebentar lagi ya. Tak perlu Pak, dari kambingnya sampai dikalungi Pak ya. Dari Haji Gatot banyak itu Pak ya. Atau dari Haja Sukaina atau apa. Tak perlu, Allah tahu. Cukup sampean laporkan ke takmir. Kalau sampean tidak motong sendiri di rumah, sampaikan. Ini tolong. Takmirnya nanya Pak, gimana nanti mau dipotong sendiri atau ingin menyaksikan? Saya ada percaya sama takmir. Ini ikhlas namanya jemaah sekalian. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu akbar. Tidak akan sampai kepada Allah daging yang kau berikan kepada orang-orang itu, atau darah yang kau alirkan dari leher sesembelihan korban itu, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Nyambung Pak ya? Sampai ngasih sapi, tidak usah tahu. Sapi dari fulan, tidak usah. Allah tahu. Ya, Allah lebih paham masalah itu jemaah sekalian. Walaupun ini adalah ibadah syiar, tapi syiar tetap kita menjaga hati kita jemaah sekalian. Ya, dalam berkorban. Termasuk juga bangun masjid. Ya, kemudian apa segala macam. Ini lampu, semuanya dari saya. Tangannya begini Pak. Lampu Pak. Urusan lampu Pak, dari saya. Ini asli dari saya. Kipas ini semua saya. Doakan, mudah-mudahan saya diterima oleh Allah gitu. Ya sudah bagus Pak doakannya, tapi kenapa harus cerita gitu? Ketika sampean cerita, entek Pak. Berarti masih ada niatan-niatan ingin dipuji oleh orang. Sembunyikan infak kita. Sampean bangun masjid biar yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ini Pak, teringat masjid saya sendiri Pak. Betul. Ada orang ngasih karpet, sampai sekarang orang ini tidak mau ngasih tahu. Hanya saya ini yang tahu jemaah sekalian. Ada orang ngasih jam, ada orang ngasih ini, ada orang ngasih apa ini? Apa ini jemaah sekalian? Bukan marmer, granit atau terasu. Semua di lembah orang ngasih apa? Tidak ada yang tahu. Ini yang kita inginkan, Pak. Tidak perlu kita cerita ini kubahnya saya. Nanti tahu kubah ini. Ini habis 250 juta. Buat apa kita cerita begitu? Nyambung jemaah sekalian ya. Jadi apapun sampean bantu janda, bantu anak yatim, yang tahu Allah. Allah bangga Pak. Sampean surga sampean dihias oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nyambung Pak ya. Yang ketiga waqitmanul faqah. Merahasiakan benturan hidup. Tahu benturan hidup jemaah sekalian gitu. Ya Allah. Sudah gaji pas-pasan Pak. Mau ngambil di ATM, diambil, sekarang kan tanggal 1 Pak ya. Makanya wajah sampean segar semua jemaah sekalian ini, tanggal muda soalnya. Begitu naik kendaraan, ini terjadi Pak. Naik kendaraan dirampas sama orang Pak, dicamper sama orang gitu. Jadi kerja dia 1 bulan Pak, diberikan kepada siapa? Dimati oleh jambret yang ada. Tapi orang ini Pak, saya jadi saksi, tidak mengeluh Pak. Dia ada. Saya cuma lihat dari wajahnya saja Pak. Kenapa ya akhi? Tidak, saya tidak apa-apa gitu. Loh, kenapa ya akhi? Saya bilang, iya. Akhirnya tidak kuat Pak, nangis gitu. Saya kejar nangis. Ini gaji Pak, gaji dari ngajar Pak, ngajar di sekolahnya 1,8 juta. Dia ingin beli susu anaknya, beli, ya Allah, beli beras untuk persiapan 1 bulan ke depan segala macam. Entek. Saya hanya bisa berdoa, saya doakan saat mudah-mudahan barangkali yang jabat ini lebih butuh dari saya gitu. Saya enggak kuat Pak. Dan saya cerita masa ini beberapa tahun yang lalu jemaah. Saya cerita pada orang itu, ya Allah ada orang begini-begini. Saat siapa orang itu ada. Subhanallah Pak, orang nyumbang 500, nyumbang 250, nyumbang 1 juta. Bahkan diganti oleh Allah 3 kali lipatnya Pak. Kalau sampean mengeluh kepada Allah, Allah menggerakkan hatinya orang, Pak. Untuk memperhatikan orang itu. Tapi kalau sampean mengeluh kepada orang lain, Allah tersinggung sama kita. Bahkan ada kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama orang yang mendengarkan, tidak punya uang juga, Pak, sama. Sampean telah mentransfer masalah kepada yang bersangkutan. Nambahin masalah. Buat berpikirnya orang itu kepada kita. Atau kena sama orang yang kemudian orang itu na'udzubillah hawas sama kita, benci sama kita. Rasakan, entek kita ini Pak. Tapi kalau sambil minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan hati manusia Pak untuk kemudian memikirkan kita. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada benturan-benturan hidup, bangun tengah malam Pak. Minta kepada Allah, panggil nama Allah, ya Razzaq. Ya Razik. Ya, karena ya Ghani. Aghnina bihalalika. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah yang halal ini. Terlalu banyak, Pak. Asal sampean yakin. Orang yang kayak gini, Pak, nanti surganya pun juga dihias oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir adalah kitmanul wajah, merahasiakan sakit. Sakit ya. Terus terang saja ini paling berat Ustadz, Pak. Tidak bisa menyembunyikan. So, kalau Ustadz sakit, tidak datang ke pengajian, ditanya sama orang gitu. Tidak bisa merahasiakan lagi. Ya apa Ustadz ya gitu. Sakit. Waduh, repot nih Pak. Kita cari alasan yang lain, nggak ketemu. Nggak ketemu. Ini buat kita Pak, kalau sakit, apalagi juga sakit-sakit kecil, tidak usah cerita. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau di aku sakit, Allah yang menyembuhkan kita jamaah sekalian, bukan orang lain Pak. Bukan dokter, bukan siapa. Silakan berobat, tapi kita minta sama Allah. Allahumma antas syafi la shifa illa shifa ishfi. Keluhi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, penyakit kita akan sembuh dan surga kita pun juga akan hias oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya qadhi al-hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassir al-umur yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.